Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama mahasiswa S3 PAI akan mempresentasikan mata kuliah PAI di madrasah dan pondok pesantren dengan tema teori-teori pendidikan agama Islam di madrasah dan pondok pesantren. Jadi pendidikan agama Islam itu atau PAI, baik itu di madrasah dan pondok pesantren, memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan moralitas generasi muda. Dalam konteks ini, berbagai teori pendidikan diterapkan untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Sedangkan teori-teori ini tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek afektif dan psikomotorik, sehingga menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Madrasah adalah sebagai lembaga pendidikan formal dan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan non-formal yang memiliki pendekatan yang berbeda dalam menerapkan teori-teori pendidikan. Jadi di madrasah, pendidikan itu cenderung mengikuti kurikulum nasional yang terstruktur, sedangkan pondok pesantren lebih fleksibel dengan penekanan pada pengajaran kitab-kitab klasik atau kitab-kitab tafsir ataupun itu tahfidz Quran atau juga terkait nilai-nilai keislaman yang mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa kedua lembaga tersebut meskipun berbeda dalam pendekatannya, tapi memiliki tujuan yang sama, yaitu mencetak generasi penerus yang berakhlak mulia dan berpengetahuan yang luas. Dalam perkembangan pendidikan, beberapa teori yang relevan dengan pendidikan agama Islam atau PAI, baik itu di madrasah dan pondok pesantren, antara lain ada teori dalam membangun pribadi yang bertauhid. Bagaimana sih membangun teori pribadi yang bertauhid ini? Teori ini menekankan pentingnya penguatan iman dan tauhid sebagai dasar dalam pendidikan, sehingga santri dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Di lain sisi, ada juga teori dalam membangun pribadi yang muttaqin. Teori ini berfokus pada pembentukan karakter santri yang bertakwa, yaitu individu yang selalu berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sedangkan teori yang ketiga itu ada teori dalam membentuk pribadi yang berakhlakul karimah. Teori ini mengajarkan pentingnya akhlak yang baik sebagai cerminan dari kepribadian seorang muslim, yang otomatis harus ditanamkan sejak dini dalam proses pendidikan. Sedangkan teori yang keempat yaitu teori dalam membentuk pribadi pejuang. Teori ini mendorong santri untuk memiliki semangat juang yang tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dalam konteks pendidikan maupun kehidupan sehari-hari. Sedangkan bagaimana sekarang dalam membangun teori yang pertama, yaitu teori dalam membangun pribadi yang bertauhid.
Teori dalam membangun pribadi yang bertauhid ini berfokus pada pengembangan karakter dan nilai-nilai spiritual yang sesuai dengan ajaran Islam. Menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, jadi konsep tauhid tidak hanya mencakup keyakinan akan keesaan Allah, tetapi juga mencakup integrasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, dalam interaksi dengan diri sendiri, orang lain, maupun dengan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa membangun pribadi bertauhid harus dimulai dari pemahaman yang mendalam tentang Allah dan penerapan ajarannya dalam setiap aspek kehidupan. Sedangkan Al-Atas berpendapat bahwa pendidikan itu harus berorientasi pada pengembangan akhlak dan karakter. Selanjutnya, kalau kita melihat dari aspek tokoh-tokoh seperti Imam Ghazali, itu juga menekankan pentingnya tauhid dalam membangun karakter yang luhur. Al-Ghazali menyatakan bahwa pengetahuan yang tidak diimbangi dengan iman akan mengarah pada kesesatan. Sedangkan iman sendiri yang kuat itu akan mendorong individu untuk berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap sesama dan lingkungan. Sesuai firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 139 sampai 141. Kalau kita memahami ayat tersebut dan kita mengamalkannya, maka akan membangun pribadi yang kuat dalam bertauhid, sekaligus mampu menjaga hubungan yang baik kepada Allah dan manusia. Ada juga firman Allah di dalam surah Luqman ayat ke-13. Ayat ini juga menjelaskan bahwasanya Luqman itu menasihati anaknya agar tidak melakukan syirik. Hal ini mengajarkan bahwa pentingnya bertauhid, karena bertauhid adalah fondasi utama dalam agama Islam. Sedangkan teori yang kedua, bagaimana kita menerapkan teori dalam membangun pribadi yang mutakin. Teori dalam membangun pribadi yang mutakin ini berfokus pada pengembangan karakter dan akhlak yang selaras dengan ajaran Islam. Menurut Al-Quran, istilah mutakin itu merujuk kepada orang-orang yang bertakwa, yang memiliki kesadaran tinggi akan keberadaan Allah dan menjalankan perintahnya dengan sepenuh hati. Menurut para ulama, misalnya tokoh Imam Al-Ghazali, itu juga menyatakan bahwa pendidikan yang efektif itu harus mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai spiritual. Al-Ghazali juga berpendapat bahwa pengetahuan yang tidak diiringi dengan pengamalan akan membawa pada kebodohan spiritual. Sementara pengetahuan yang disertai dengan iman akan mengarahkan individu kepada kebaikan dan takwa. Selanjutnya ada tokoh lain seperti Ibnu Khaldun, itu juga memberikan kontribusi dalam teori pembangunan pribadi yang mutakin. Dalam karyanya Muqaddimah, Ibnu Khaldun itu menjelaskan bahwa moralitas dan etika itu sangat penting dalam membangun masyarakat yang sejahtera. Ia menekankan bahwa individu yang memiliki akhlak yang baik akan berkontribusi positif terhadap stabilitas sosial dan kemajuan masyarakat. Firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 1-5 menjelaskan karakteristik orang-orang yang bertakwa, antara lain meyakini adanya sesuatu yang gaib, yaitu malaikat, percaya adanya malaikat, percaya adanya surga, percaya bahwa surga itu ada, dan percaya adanya neraka, serta percaya adanya hari kiamat dan hari perhitungan. Sekaligus yang terpenting, percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bahwasanya dimanapun kita berada selalu dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan teori yang ketiga yaitu teori dalam membangun pribadi yang berakhlakul karimah. Bagaimana menerapkan teori yang ini? Jadi teori pembentukan pribadi berakhlakul karimah ini berfokus pada pengembangan karakter yang mulia dan akhlak yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Akhlakul karimah ini merujuk pada perilaku yang mencerminkan akhlak yang terpuji seperti kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang. Menurut tokoh Imam Al-Ghazali, akhlak yang baik adalah fondasi dari kehidupan yang seimbang dan harmonis yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Jadi pendidikan karakter itu sangat penting dalam proses ini. Al-Ghazali juga menekankan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk karakter atau akhlak siswa atau akhlak peserta didik. Oleh karena itu, institusi pendidikan itu harus mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam kurikulum, sehingga siswa dapat belajar untuk menerapkan akhlak yang baik dalam interaksi sosial mereka. Hal ini penting agar agar generasi mendatang dapat menciptakan masyarakat yang lebih baik dan harmonis. Di dalam surah Al-Imran ayat 159 bahwasanya dijelaskan agar hambanya itu mencontoh sifat dan akhlak Rasulullah, baik lemah lembutnya, tidak keras, mudah memaafkan, dan selalu memohonkan ampun atas kesalahan siapapun saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu bermusyawarah dan bertawakal. Berikutnya yang terakhir, teori dalam membentuk pribadi pejuang. Bagaimana sih menerapkannya? Jadi teori pembentukan pribadi pejuang ini berfokus pada pengembangan karakter yang tangguh, yang berani, yang berkomitmen untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Dalam konteks Islam, seorang pejuang itu tidak hanya diasosiasikan dengan pertempuran fisik, tetapi juga mencakup perjuangan melawan ketidakadilan, melawan kemiskinan, dan melawan kebodohan. Menurut Syekh Muhammad Abdu, jadi perjuangan yang hakiki adalah upaya untuk mengangkat derajat umat melalui pendidikan dan moralitas yang baik. Jadi pembentukan pribadi pejuang ini memerlukan keteguhan hati dan keinginan untuk berkontribusi positif kepada masyarakat. Sedangkan tokoh seperti Hasan Al-Banna, yaitu pendiri Ikhwanul Muslimin, itu menekankan pentingnya pendidikan yang menanamkan nilai-nilai keberanian dan pengorbanan dalam diri individu. Al-Banna percaya bahwa seorang pejuang sejati adalah mereka yang siap berkorban demi kepentingan umat dan memiliki visi yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan dalam pemikiran Ali bin Abi Thalib, salah satu tokoh terpenting dalam sejarah Islam, bahwa ditekankan bahwa keberanian sejati itu tidak hanya terletak pada kemampuan fisik, tetapi juga pada kekuatan moral dan spiritual. Dengan demikian, teori ini menunjukkan bahwa pembentukan pribadi pejuang itu tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada penguatan karakter dan nilai-nilai spiritual yang mendasari tindakan mereka. Di dalam Al-Quran surah Muhammad surah ke-47 ayat ke-7, bahwasanya Allah berfirman dan Allah menjelaskan, barang siapa yang memperjuangkan agama Allah, yaitu agama Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meneguhkan dan menolong setiap langkahnya. Jadi kalau kita amati dan kita renungkan jadi teori membentuk pribadi pejuang ini agar santri atau siswa itu mempunyai
pribadi pejuang itu harus kita ajarkan berani, dia itu hidup berani soro-soro terlebih dahulu. Artinya itu dia tidak takut ke dalam kesulitan, karena kalau seorang anak itu takut dalam hal kesulitan, dia tidak akan bisa berkembang, dia tidak akan bisa sukses, dan tidak akan memunculkan potensi-potensinya. Sedangkan anak yang kalau kita amati anak itu yang berani, dia di dalam kesulitan-kesulitan, seperti contohnya dia itu tidak putus asa dalam belajar. Ini artinya bahwasanya anak tersebut itu tidak takut dengan kesulitan. Jadi meskipun pembelajaran itu sulit, tapi dia karena upayanya dia, kesungguhan dia, sehingga akhirnya dia menjadi bisa. Dengan kesulitan-kesulitan itu akan membentuk pribadi pejuang kepada anak, sehingga anak itu tadi akan meningkat potensinya, akan berkembang prestasinya, dan akan membawakan anak tersebut untuk sukses. Mungkin ini presentasi dari saya. Apabila ada salah kelirunya, itu atas kekurangan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.